wabarakatuh. Selamat datang dulur di YouTube channel kami Babat Leluhur. Sebelumnya aku mau perkenalkan diri dulu. Sama aku Anjar dan partner kita Dodi. Oke, kita akan bahas tentang budaya-budaya yang ada di Jawa Dwipa. Ada yang belum tahu kan Jawa Dwipa itu apa? Jadi Jawa Dwipa itu istilah Pulau Jawa zaman dulu. Mau bahas salah satu budaya yang ada di Pulau Jawa. Sebenarnya nggak di Jawa juga sih Pak ya? Nah, cuma istilah kan. Istilahnya aja. Oke. Di daerah-daerah tertentu juga ada sebenarnya santet. Cuman namanya yang membedakan. Ada nggak sih Pak bedanya itu apa aja? Setaunya Pak Dodi gitu? Perbedaan sih ya, yang di sana misalkan katakan teluh, ada satu tenung ya. Yang di sini santet, yang satunya lagi jengges, satu apa dan lain-lain. Oh, itu Kalau jadi di Bali kan ada yang namanya kayak cetik itu ya. Itu berarti intinya sama aja ya, Sama, itu berkaitan dengan hal-hal yang positif dan negatif. Sebenarnya sih Pak, garis besarnya aja sih ya. Santet itu apa? Aku sebenarnya juga nggak terlalu nggak terlalu paham banget. Tapi kalau itu ya sekedar tahu aja gitu. Apa itu ilmu hitam kah atau itu apa Kalau gimana? santet dikatakan, kalau definisinya ya, itu ya repot, mau ngomong definisi repot juga. Cuman pada intinya santet itu adalah sesuatu keilmuan yang digunakan oleh seseorang untuk menyakiti lawan itu dari jarak jauh. Dari jarak jauh. Jadi yang menggunakan bahasa kodam, ya menggunakan bahasa kodam atau bahasa jin atau bahasa yang lain-lain untuk menyakiti orang tersebut. Bisa juga namanya rogo sukmo ya. Rogo sukmo itu apa? Rogo sukmo itu ya sukmanya yang keluar, jasanya tetap masuknya untuk menyakiti seseorang, itu katakan bisa juga itu namanya santet. Oh, berarti memang harus punya ilmu tertentu Pak ya, biar kayak gitu ya. Pasti banyak ritual-ritual yang harus dilakukan buat kayak gitu. Oke deh. Nah, ini Pak, aku punya satu video, mungkin dulur juga video yang berkaitan dengan seseorang yang terkena ilmu hitam atau santet itu tadi. Jadi dulur lihat dulu videonya, baru itu kita ulas bareng-bareng apa aja sih, apa yang dipakai, media apa yang dipakai, dan itu seperti apa. Oke, keep watching. Ngomong api-api ya, sama pertentangan kan, permusuhan ngono lho. Iki siluman apa sampean? Siluman apa sampean? Muka kolam. Mojo, gini. Ini lho aku njak api-apian ora ngusuk kasar-kasar gini. Ngene aku lah api-apian kan permusuhan gini. Ngusuk gini. Begini. Yo gini, tak mangan nyok, tak mangan. Nyok. Jangan baca ini. Iki masalah. Yo, kecil ya. Sikilnya. Jadi ini yang lain ya. Yang bukan yang kemarin ya. Oh. Yang anteng di sini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kamu waca memang jangan ngerti. Sini. Tangan kanan ini rada cedera deh. Sing anteng. Tutupin di mana? Yang tutupin. Maksudnya adangan di mana? Gini, aku mau copot gini.
Masukkan yo. Nggak tahu. Jangan berdiri di sini loh. Yo, Kaki ini. sikilnya yo. Sini. Allah Akbar. Allah Akbar. Yo, yo. Teman kecil ini apa? Iya, guys. Nah, tadi dulur-dulur yang di sana udah lihat video orang yang kena ilmu hitam, Pak. Nah, itu mereka apa ya? Maksudnya kalau orang kayak gitu, setauku nanti hanya ada dua, dia disembuhkan atau dia ini bisa mati, ngerti nggak sih? Maksudnya. Nah, ada pilihan itu. Kan kayaknya hanya ada pilihan itu deh, pilihannya kayak gitu kan. Nah, yang di video tadi itu salah satu contoh pengobatannya. Nah, aku pengen tanya nih Pak, pengen tahu itu tuh kenapa orangnya itu? Maksudnya dia kena ilmu apa? Kayak gitu, paham? Aku jadi agak kikuk gimana? Santai Pak ya? Nyantai. Iya. Santai. Wis enggak main akan diputus dulu nih. Diketok. Oke wes. Ngobrol biasa lho. Ya, biar kita lebih relax. Ini gini, intinya pengobatan itu mau pada rekan kita, saudara kita, itu terkena satu kiriman ataupun ilmu hitam sebenarnya, black magic. Dan kebetulan yang digunakan untuk sarana alatnya yang digunakan sebuah keris ya, namanya Naga Sastra. Kenapa kok bisa tahu keris Naga Sastra? Karena kodamnya yang ngomong secara langsung. Berarti... Aku Naga Sastra dari mana? Dari Tengger kan gitu. Oh. Jadi disuruh oleh seseorang yang dari sana Iya. untuk melukai Saudara si dia yang tadi. sakit tersebut supaya apa? Itu bukan dibunuh orangnya sebenarnya. Terus tapi apa? yang dibunuh adalah rezekinya ya. Oh. Ditutupin sehingga karirnya itu bisa hancur. Gitu. Berarti yang nggak suka itu tujuannya dia berarti untuk nutup karirnya, rezekinya. Karirnya hancur. Kan bisa aja kan digunakan buat bunuh atau misalnya buat yang lain kan bisa. Cuman itu tadi tujuannya buat nutup rezekinya. Sehingga setelah ngomong dinegosiasi si kodamnya disuruh balik, suruh pulang, tidak dikembalikan pada si pengirim. Gitu. Kenapa? Nah, rekan kita tidak mau untuk dikembalikan ke pengirim. Akhirnya dinego supaya dikembalikan ke alamnya saja. Nah, ke alamnya. Masukkan ke keris kembali ya. Iya. Nah, gitu loh. Loh kan tapi kan kerisnya dibawa sama itu ya. kalau Kan keris. Dikembalikan lagi. Itu kan sebuah keris toh, sebuah benda. Tetapi kalau Gotham itu kan bangsa lain. Dia kan bisa dikembalikan ke alamnya. Kerisnya kan bisa kosong kan gitu. Oh gitu. Berarti nanti gitu. si Gothamnya ini dia balik lagi ditempatkan di alamnya. Di alamnya. Kan gitu ya. Gitu. Kalau bangsa jin ya bangsa jin dikembalikan kan gitu. Intinya. Kayak gitu ya Pak. Dan sekarang kalau pengobatan kayak gitu tuh harus bertahap ya Pak, nggak bisa langsung. Oh nggak bisa, harus bertahap. Kita harus lihat kondisi pasien, kondisi orang yang sakit, fisiknya dulu. Dia kuat enggak? Dengan kondisi semacam itu kalau enggak kuat kan bisa pingsan toh. Iya itu gitu. tadi sampai harus dipegangin kalau salah ya. Setelah dia sadar, dia kembali sadar, itu dia capeknya kan luar biasa, energinya kan berlipat-lipat yang dikeluarkan. Kan gitu. Oke. Jadi teman-teman please nggak usah, maksudnya nggak usah lah kita berhubungan kayak gitu ya Pak ya. Soalnya kalau setahu aku sih kalau kita berhubungan dengan hal kayak gitu nggak mungkin nggak ada feedback ya, iya nggak sih Pak? Ya pasti ada. Pasti kita harus ada timbal balik dan itu pasti rugi di kita ya nggak sih Pak kayak gitu? Ya pada intinya siapa tanam dia harus menuai. Oke kayak gitu. Oke teman-teman, itu tadi pembahasan sedikit tentang pengobatan tadi. Pak aku mau tanya nih, ada yang mau tanyakan lagi pengobatan. Modelnya pengobatan kan ada yang langsung ditarik atau ada yang biasanya kan ada yang biasanya sampai rukiah atau apa tuh sampai teriak-teriak atau kayak gimana. Terus kadang-kadangnya dibalikin atau akhirnya saling bunuh-bunuh atau apa pokoknya kayak gitu. Itu metodenya teman kita ini, saudara kita ini apa sih? Gimana cara dia ngobatinya itu? Cara ngobatinya dia ya komunikasi dulu dengan penyakitnya, diajak ngomong, diajak ngobrol. Maunya apa sih kamu?
kan gitu ditanyain. Iya. Kalaupun dipegang sebenarnya dikembalikan bisa. Tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya kan Allah yang menentukan. Dengan izin Allah berdoa pasti bisa. Cuman teman kita ini nggak seperti itu. Dijak komunikasi dulu penyakitnya. Mau apa? Kamu mau kembali ndak? Kalau mau kembali baik-baik kamu saya doakan, tak doain supaya kamu ini diterima. Diampuni dosa-dosamu. Kan gitu ya. Jadilah makhluk yang baik kan gitu ya. Kalau dianya sebenarnya kalau baiknya baik sih. Yang salah kan yang nyuruh. Dia yang kemasukan iblis itu kan orang yang menyuruh daripada makhluk tersebut. Kalau makhluknya sebenarnya baik. Ya sih, semua makhluk diciptakan buat menyembah sama Gusti Allah ya. Cuman kadang ya kitanya orang kayak begitu. Kan gitu. Oke. Kayaknya cukup ya Pak ya informasi kita tentang video yang barusan tadi. Buat teman-teman yang tahu mungkin ada informasi yang bisa dibagi sama kita, monggo langsung ditulis di kolom komen. Yang tahu mungkin informasi lebih tentang No Go Sosro itu apa, atau yang lainnya mungkin ada yang punya kasus sama atau apa, kita bisa sharing, kita bisa diskusi di situ gitu. Jadi kita belajar sama-sama, kita bagi informasi sama-sama. Oke deh, cukup segitu aja ya. Ya cukup. Oke deh, tunggu video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.